Pagi Garut, selamat pagi Indonesia, selamat pagi dunia. Lantaran podcast ini insya Allah juga disaksikan oleh masyarakat dunia. Insya Allah. Baiklah, para pirsawan sekalian, pada kesempatan yang bahagia ini di pagi yang cerah, syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi umur, masih bisa jumpa bersilaturahmi dengan Anda sekalian. Podcast Ngopi bareng Abah John di Kampung Delewi, Kampung Panawuan, Komplek Pesantren Tahfiz Jadul Ulia. Juga kami berada di kawasan camping ground dan Resto Delewi. Kami sajikan beberapa info menarik yang juga barangkali insya Allah bermanfaat bagi Anda. Beberapa berita, diantaranya investor Rusia tergiur berinvestasi pembangunan rumah sakit. Disusul berita berikutnya, umat Islam Garut tegas tolak LGBT. Kemudian kami juga menyajikan berita untuk Anda 3P Sekolah Alam SD Jadul Ulia Panawuan, serta berita korban tertimbun longsor ditemukan berkondisi meninggal dunia. Inilah berita selengkapnya. Hadirin sekalian, para pirsawan dimanapun Anda berada, mudah-mudahan informasi-informasi yang kami sajikan ini memberi manfaat, juga sebagai referensi, sebagai inspirasi yang positif tentunya. Investor Rusia tergiur berinvestasi pembangunan rumah sakit. Rumah sakit kanker Hadassah, Moskow, juga beberapa investor Rusia tergiur bisa berinvestasi pembangunan rumah sakit di Indonesia, termasuk di Kabupaten Garut. Demikian mengemuka dari Wakil Bupati Helmi Budiman beserta rombongan ke rumah sakit tersebut di sela lawatannya ke Rusia Ahad kemarin, 9 Juli 2023. Helmi Budiman juga katakan kunjungannya itu sebagai upaya penjajakan kerjasama investasi bidang kesehatan dengan skema investasi kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta. Beberapa skema bisa diterapkan membangun rumah sakit, diantaranya penyediaan lahan dari pihak pemerintah, sedangkan bangunan dan peralatan perlengkapan serta teknologi dari pihak swasta, ataupun skema lainnya sesuai kesepakatan. Bahkan sangat memungkinkan investasi murni dari pihak swasta, katanya. Sehingga ke depan, pembangunan rumah sakit akan lebih diarahkan sebagai rumah sakit khusus untuk rujukan di wilayah Priangan, Jawa Barat. Selain itu, perlu dipadukan antara konsep kesehatan dan wisata, health and wellness, agar lebih memberikan nilai tambah pada layanan kesehatan dan kenyamanan berwisata, katanya pula. Dubes luar biasa dan berkuasa penuh, Jose Antonio Morato Tapares, menyambut baik kunjungan Helmi beserta rombongannya. Dia pun berharap kunjungan Helmi ini bisa dikembangkan kerjasama investasi, perdagangan, atau sejarah. Pangeran Nikolai II pada 1891 ke Garut tentu menjadi topik wisata sangat bagus bagi masyarakat Rusia, ungkapnya. Selain Kepala Disperindak ESDM Ridwan Effendi serta Ketua Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia APPMI Popi Darsono, dalam kunjungannya ke Rusia tersebut, Helmi didampingi istri Dr. Hajah Hani Pirdiani. Baiklah para pirsawan sekalian, kita sajikan berita berikutnya yang tidak kalah menarik dengan berita tergiurnya Rusia berinvestasi di Kabupaten Garut. Kami dari podcast Ngopi Bareng Abah John akan juga menyajikan berita-berita yang cukup menarik, enak disimak, dan perlu. Berikut kami sajikan sebuah informasi masih dari Garut tentunya. Umat Islam Garut tegas tolak LGBT. Hadirin sekalian, para pirsawan dimanapun Anda berada. Jagat
media sosial sejak 2 hari terakhir dihebohkan isu terdapat agenda pertemuan aktivis LGBT se-ASEAN, sehingga umat Islam Garut menolak dengan tegas. Senantiasa menolak penyimpangan ini, khususnya di Kabupaten Garut, juga termasuk di seluruh wilayah Indonesia. Demikian antara lain pernyataan sikap di pelataran Rumah Dinas Sekda Garut kemarin, Selasa 11 Juli 2023. Kabupaten ini pun kini memiliki peraturan Bupati Garut nomor 47 tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan Perda Kabupaten Garut nomor 2 tahun 2008 tentang anti perbuatan maksiat sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Garut nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2008 tentang anti perbuatan maksiat. Helatan tersebut di organisasi ASEAN Shogi Caucus, organisasi di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB sejak 2021 bersama Arus Pelangi dan Forum Asia. Pertemuan berjuluk ASEAN Queer Advocacy Week (AWIWI) itu merupakan tempat berkumpulnya para aktivis LGBTQ Asia Tenggara. Mereka hadir untuk saling berhubung serta memperkuat advokasi satu sama lain. Ini bertentangan dengan agama Pancasila dan kenormalan manusia. Tangkapan layar unggahan undangan kumpul LGBT di Jakarta oleh akun Instagram @ASEAN_SHOGI_CAUCUS, dokumen Instagram @ASEAN_SHOGI_CAUCUS. Hingga berita ini dibuat, masih belum diketahui di mana lokasi persis acara ini bakal berlangsung. Kendati mereka telah memberikan informasi apa saja kegiatan yang dilakukan selama 5 hari tersebut. Di akun Instagram, Arus Pelangi dan ASEAN Shogi Caucus menyampaikan pengumuman bersama. Mereka menyebut IWIWI diharapkan bisa menjadi salah satu alat bagi para aktivis LGBT di kawasan ini untuk menemukan regionalisme alternatifnya sendiri. Itulah barangkali yang patut kita simak, bahwa umat Islam Garut menolak dengan tegas, LGBT. Para pirsawan dimanapun Anda berada, kita beralih dan beranjak kepada berita-berita berikutnya. 3P Sekolah Alam SD Jadul Ulia Panawuan, inilah laporannya dari Panawuan, Garut. Sekolah Alam SD Jadul Ulia di Kampung Panawuan, Kelurahan Sukajaya, Tarogong Kidul, Garut berbasis 3P. Terdiri penciptaan akhlak yang baik, penguasaan ilmu pengetahuan, serta pemahaman kepemimpinan dan kemandirian. Selain menerapkan kurikulum nasional, juga memiliki ragam program unggulan meliputi Open House and Market Day, Outbound, Bilingual Language, Class Trekking Fun Adventure, kelas peminatan dan pengembangan bakat, Simple Research for Overclass Farming, dan Home Visit. Selain itu terdapat program school, masing-masing English Club, Coding Class, Tahfidz, Extra Class, serta memanah. Sedangkan pendaftaran gelombang pertama telah berlangsung 3 April hingga 26 Mei 2023 silam. Disusul gelombang kedua 1 hingga 24 Juni 2023 di 085716885323 dengan Instagram Sekolah Alam Garut. Baiklah para pirsawan semua, kita pun akan beranjak kepada informasi berikutnya. Korban tertimbun longsor ditemukan berkondisi meninggal dunia. Dari Pendai dilaporkan, pasca pencarian nyaris selama 3 hari, tim SAR berhasil menemukan warga hilang tertimbun longsor di Kampung Lembur Tengah, RT 3, RW 09, Desa Sukanagara, Kecamatan Pendai Selatan, Kabupaten Garut, Senin 10 Juli 2023.
Korban penduduk setempat, Yayah, 54 tahun, ditemukan dengan ekskavator seputar lokasi kejadian berkondisi meninggal dunia sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hasil operasi 14.10 waktu Indonesia Barat, korban ditemukan dengan ekskavator seputar sektor 1 pada koordinat 7 derajat 34 menit 280 detik selatan, 107 derajat 55 menit 648 detik berkondisi meninggal dunia, ungkap Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten setempat Satria Budi melalui seksi kedaruratan Wardi Sudrajat. Almarhumah kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah duka guna dilakukan pengurusan jenazahnya. Ditemukannya korban tersebut, maka Search and Rescue Mission Coordinator SMC mengusulkan penghentian pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan serta unsur SAR tergabung kembali pada kesatuan masing-masing. Proses pencarian ini melibatkan sekitar 155 personil, mulai unsur Basarnas, BPBD Garut, TNI Polri, Taruna Siaga Bencana Tagana, juga warga setempat. Dengan menerjunkan beberapa alat berat dan lainnya, Komando Distrik Militer Kodim 0611 Garut bahkan mendatangkan anjing pelacak K9 jenis Pitbull dan Herder dari Yon Rider 300 Brawijaya Cianjur guna mempercepat proses pencarian. Sebelumnya tim sempat menemukan tanda-tanda keberadaan korban berupa ditemukannya kerudung dan alat memasak, sehingga pencarian dikonsentrasikan pada area tersebut hingga akhirnya ditemukan. Longsor di Kampung Lembur Tengah terjadi Sabtu 8 Juli 2023 bersamaan terjadinya hujan berintensitas tinggi. Oleh karena itu, alangkah bijaknya kita tidak menyalahkan hujan. Hujan sudah merupakan anugerah Allah, yang kita salahkan adalah alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Korban mencuci piring di pancuran, kolam miliknya berlokasi di bawah lereng, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Mendadak sontak tebing longsor menutupi area persawahan sekitarnya, termasuk kolam. Korban tak sempat menghindar, selain menelan korban jiwa, bencana itu juga memorak-porandakan sekitar 3 hektar area persawahan, sedangkan 1 hektar lahan sawah lainnya terancam. Itulah beberapa berita informasi yang kami sajikan pada pagi hari ini untuk Anda sekalian, dan juga kami akan sajikan info-info menarik dan penting lainnya yang diharapkan bisa menjadi referensi atau memberikan inspirasi kepada Anda dimanapun berada dalam kemasan berjuluk Ngopi Bareng Abah John di Kampung Panabuan, tepatnya Camping Ground dan Resto Delewi, serta Kampus Peradaban Pesantren Tahfidz Yadul Ulia. Pirsawan sekalian, kami akan sajikan renungan tentang kunci surga dan neraka saat wukuf. Ya. Alhamdulillah, saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji telah kembali ke kampung halamannya masing-masing. Semoga kloter-kloter berikutnya menyusul dalam kondisi penuh keberkahan dan menjadi haji yang mabrur. Amin ya robbal alamin. Oh ya, setiap tahun ada sekitar 2 juta jamaah haji telah kami sampaikan kemarin, maka setiap tahun pula ada 2 juta muslim yang senantiasa menjaga lisannya. Ada beberapa informasi menarik yang kami sajikan kepada Anda. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini sebagai catatan kaki saya atau catatan pinggir saya. Selain saya tentunya berupaya untuk menjadi berupaya belajar menjadi seorang jurnalis. Kita menyusuri jejak Islam di tanah Papua. Jejak Islam di tanah Papua ini juga ditulis oleh rekan saya, Begi Rizkian Syah, pegiat jejak Islam untuk bangsa.
Dan ini pernah dikutip atau dilansir oleh republika.go.id. Gema takbir mengumandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala di Nusantara ternyata terus-menerus meluas. Bahkan hingga ke Papua, lautan luas diterabas, ombak diterjang oleh muslim untuk menyiarkan Islam ke penjuru Nusantara. Di bumi Papua, kita dapat merasakan kehadiran dakwah Islam bahkan sejak 500 tahun lebih lalu. Papua dikenal sejak lama pada masa Kerajaan Sriwijaya. Papua disebut Janggi. Pelaut Portugis yang pernah singgah di Papua 1526-1527 menyebutnya Papua. Namun ada pula yang menyebutnya Isla de Oro atau Island of Gold, Pulau Emas. Kemiripan fisik orang Papua dengan orang Afrika membuat pelaut Spanyol menyebutnya New Guinea. Merujuk pada wilayah Guinea di Afrika Barat, Papua juga mungkin berasal dari bahasa Melayu, pua-pua yang berarti keriting. Istilah ini dipakai oleh William Marchson 1812 dan terdapat dalam salah satu kamus bahasa Melayu Belanda karya Ponderwal 1880 dengan kata Papua yang berarti orang-orang yang berambut keriting. Istilah Papua sendiri tampaknya berasal dari bahasa Tidore, Papua, yang berarti tidak bergabung atau tidak bersatu. Maksudnya adalah wilayah luas dan tanah besar itu atau Papua tidak termasuk ke dalam induk Kesultanan Tidore. Berbagai sebutan untuk Papua mengingatkan pada kita akan keberagaman bangsa yang berinteraksi dengan orang-orang Papua. Salah satu bangsa yang diketahui berhubungan dagang dengan orang-orang Papua adalah pedagang Cina. Pertukaran barang seperti porselin dan tembikar terjadi di antara mereka, bahkan di kalangan masyarakat Serui terdapat keturunan Cina. Hubungan lain tercipta antara kerajaan Majapahit dengan orang-orang Papua, terutama dengan penduduk Papua di Onin, Pak-Pak. Hubungan ini diketahui dari syair yang disebutkan kata Wanin, Onin Pak-Pak, dan Sran Kowai atau Kaimana. Kita pernah mendengar lagu Senja di Kaimana yang dinyanyikan oleh Alfian, itu adalah masuk dalam Jazirah Kabupaten Pak-Pak. Tak hanya dengan bangsa di Asia, para penjelajah Eropa juga telah mengunjungi Papua sejak abad ke-16. Tahun 1526 misalnya, gubernur Portugal pertama di Maluku bernama Jorge de Menezes mengunjungi Pulau Waigeo atau Raja Ampat. Tahun 1545, Kapten Inigo Ortiz de Reyes dari Spanyol mencapai sekitar Sarni di muara Sungai Membramo. Ia kemudian memberi nama pulau itu Papua New Guinea. Hubungan orang Papua yaitu Raja Waigeo dengan orang Portugis bisa ditelusuri dari catatan perjalanan Michael Roxo de Brito yang menjelajah ke Raja Ampat 1581. Dari catatan de Brito, tempatnya dapat kita simpulkan Raja Waigeo telah memeluk agama Islam. Syiar Islam di bumi Papua terjadi terutama terkonsentrasi di wilayah Papua Barat, mulai dari Raja Ampat hingga Pak-Pak. Ada beberapa versi Papua, misalnya, berdasar legenda di masyarakat setempat, khususnya di Pak-Pak, versi ini menyebut Islam bukanlah dibawa dari luar seperti Tidore atau pedagang Muslim. Tetapi Papua sudah Islam sejak Pulau Papua diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Versi ini tentu saja tidak bisa diterima, namun secara tersirat versi ini menandakan Islam di Papua telah menjadi kepercayaan yang menyatu dengan masyarakat setempat. Versi lain adalah versi Aceh. Versi ini berdasar sejarah lisan dari daerah Kokas atau Pak-Pak yang menyebutkan Syekh Abdurrauf dari Kesultanan Samudra Pasai mengirim Tuan Syekh Iskandar Shah untuk berdakwah di Nuwar atau Papua 1224. Syekh Iskandar kala itu membawa beberapa kitab yakni Mushaf Al-Quran, kitab hadis,
kitab tauhid dan kitab kumpulan doa, ada pula manuskrip yang ditulis di atas pelepah kayu mirip daun lontara. Beberapa manuskrip tersebut diyakini selamat hingga saat ini. Namun versi ini perlu dipertimbangkan kembali mengingat batu nisan Sultan pertama Paseh saat itu abad ke-13 sepertinya masih terkonsentrasi di Sumatera. Mengingat saat itu pula wilayah-wilayah lain di Sumatera pun belum sepenuhnya memeluk Islam. Manuskrip warisan yang disimpan hingga kini akan lebih baik jika diteliti secara filologi. Menurut tradisi lisan lain di Pakpak, Islam disebarkan oleh mubalik bernama Abdul Ghaffar asal Aceh pada 1360-1374 di Rumbati. Makam dan Masjid Rumbati menjadi peninggalannya. Namun informasi lain menyebut Abdul Ghaffar datang ke Rumbati 1502 Masehi. Kemungkinan ini perlu ditinjau kembali, terutama dalam waktu masuknya Islam. Kemungkinan Abdul Ghaffar datang pada abad ke-16 bersamaan dengan masa keemasan Kesultanan Ternate dan Tidore sebagai bandar jalur sutra dan meluasnya kekuasaannya dari Sulawesi hingga Papua. Versi lain, masuknya Islam di Papua adalah versi Arab. Versi ini menyebutkan Islam di Papua disebarkan oleh seorang sufi bernama Syarif Mu'az Al-Qatan, Syekh Jubah Biru, dari Yaman. Yang terjadi pada abad ke-16, hal ini disesuai dengan adanya Masjid Tunaskain yang dibangun sekitar 1587. Informasi lain menyebut Syekh Jubah Biru datang pada 1420 Masehi. Pendapat yang lebih kuat, tampaknya lebih kuat mengenai masuknya Islam di Papua adalah datangnya Islam di Papua melalui Kesultanan Bacan atau Maluku. Di Maluku terdapat 4 kesultanan yaitu Bacan, Jailolo, Ternate dan Tidore atau Molokukie, Raha atau Mamlakatul Mulukiah. J.T. Collin menyebutkan berdasar kajian linguistik, Kesultanan Bacan adalah kesultanan tertua di Maluku. Syiar Islam oleh Kesultanan Bacan disebarkan di wilayah Raja Ampat. Kemudian pengaruh Islam pada pribumi Papua, terbentuknya Kolanopat, Raja Ampat dalam bahasa Melayu di Kepulauan Raja Ampat oleh Kesultanan Bacan dapat dilihat dari nama-nama gelar di kepulauan tersebut. Gelar pertama, Kaici atau Putrawar, bergelar Komalo Gurabesi, Kapita Gurabesi di Pulau Waigeo. Kemudian yang kedua, Kaicil Putrawar, bergelar Kapas Lolo di Pulau Salawati. Kaici Putra Mustari, bergelar Komalo Nagi di Misol. Dan keempat, Kaicil Boki Limatera, bergelar Komalo Baki Sailia di Pulau Seram. Istilah Kaicil adalah gelar anak laki-laki Sultan Maluku. Menariknya, nama Pulau Salawati menurut tutur lisan masyarakat setempat diambil dari kata solawat. Ada beberapa nama tempat yang merupakan pemberian Sultan Bacan, seperti Pulau Saunek, Maunde, atau Buang Sauh di depan. Temi Nabuan, tebing dan air terbuang. War Samdin, air sembahyang. War Jumjum, penguasa atas sumur dan lainnya. Nama-nama tersebut merupakan bukti-bukti peninggalan nama-nama tempat dan keturunan Raja Bacan yang menjadi raja-raja Islam di Kepulauan Raja Ampat. Kemungkinan Kesultanan Bacan menyebarkan Islam di Papua sekitar pertengahan abad ke-15 dan kemudian abad ke-16. Terbentuklah kerajaan-kerajaan kecil di Kepulauan Raja Ampat setelah para pemimpin-pemimpin Papua di kepulauan tersebut mengunjungi Kesultanan Bacan tahun 1596. Pendapat ini didukung pula oleh catatan sejarah Kesultanan Tidore. Museum Memorial Kesultanan Tidore Sinyihe Malige yang menyebutkan Sultan Ibnu Mansur, Sultan Tidore ke-10,
melakukan ekspedisi ke Papua dengan satu armada kora-kora atau ekspedisi menyusuri Pulau Waleo, Batanta, Salawati, Miso di Kepulauan Raja Ampat. Di wilayah Misol, Sultan Ibnu Mansur yang sering disebut Sultan Papua I mengangkat Kaice Putrawar, putra Sultan Bacan dengan gelar Komalo, yaitu Boki Taiyaibah. Dari pernikahan inilah Kesultanan Tidore memperluas pengaruhnya hingga ke Raja Ampat, bahkan hingga ke Biak Numpor. Penyebaran Islam kemudian disebar luaskan ke berbagai wilayah pesisir Papua Barat, seperti Kokas, Kaimana, Namatota, Kayu Merah, Aiduma, dan Lakahia oleh para pedagang muslim seperti dari Bugis, Buton, Ternate, dan Tidore. Kehadiran orang Buton diperkuat dengan kesaksian Luis Piz de Torres di tahun 1606. Ia menyebutkan di daerah-daerah pesisir Onin atau Pak-Pak telah menetap orang Buton yang berdagang dan menyebarkan agama Islam. Para pirsawan sekalian, syiar Islam di Papua menjadi lebih mudah karena kesamaan budaya dan bahasa. Bahasa yang dipakai tergolong bahasa-bahasa dari rumpun Austronesia, seperti bahasa di Bacan dan Sula atau bahasa Biak di Raja Ampat, Tobelo, dan bahasa Onin di Pak-Pak, serta Seram, maupun bahasa non-Austronesia seperti di Ternate, Tidore, dan Jailolo, karena masuk golongan bahasa Halmahera Utara, yaitu bahasa Galela. Bahasa Onin telah lama digunakan sebagai lingua franca yang berguna sebagai bahasa untuk perdagangan dan elit atau pemimpin masyarakat yang terdapat di pesisir pantai selatan, Kepala Burung, dan Semenanjung, Bomberei, Pak-Pak, dan Kaimana. Kemudahan komunikasi dengan para pemimpin masyarakat Papua yang kemudian memeluk Islam mendorong berdirinya kerajaan-kerajaan Petuanan. Petuanan otonomi di bawah Kesultanan Tidore. Kerajaan-kerajaan Petuanan ini terdapat di Raja Ampat, Kolanopat, yang tetap terpatri hingga kini sebagai identitas Pulau Papua. Kerajaan di Raja Ampat terdiri dari Kerajaan Waigeo yang berpusat di Weweyae, Kerajaan Salawati berpusat di Sailolop, Kerajaan Misol berpusat di Lilinta, dan Kerajaan Batanta. Kerajaan-kerajaan ini berdiri dengan perangkatnya masing-masing yang diberi gelar oleh Kesultanan Tidore sebagai imbal atas upeti kerajaan tersebut kepada Kesultanan Tidore. Di wilayah Pak-Pak dan Kaimana, kerajaan Petuanan ini terbagi menjadi 9, yaitu Petuanan Namatota, Komisi, Patagar, Ati-Ati, Rumbati, Patipi, Sekar Watuar, dan Arguni. Pengaruh Kesultanan Tidore di kerajaan Watuar misalnya dapat dilihat dari pelantikan Raja Wertuar ke-7 yang dilakukan oleh Sultan Tidore, Muhammad Tahir Alting pada tahun 1886, sedangkan di Kampung Ugar, Pak-Pak, terdapat dokumen silsilah raja-raja Ugar beraksara Arab yang tertulis tahun 1929 Masehi. Pengaruh Islam kepada masyarakat Papua dapat diperkirakan dengan melihat penerapan ajaran Islam yang terdapat di masyarakat Papua saat itu. Penerapan hukum Islam misalnya telah diterapkan masyarakat Pulau Misol hingga akhir masa kolonial Belanda. Di sana terdapat hakim syara yang bertugas mengurusi perihal perkawinan, kematian, dan sholat berjamaah. Kehadiran masjid-masjid tua seperti misalnya Masjid Tunar Syain yang diperkirakan dibangun sejak tahun 1587 atau di Patimburak yang diperkirakan sejak abad ke-19. Kehadiran masjid ini selain peninggalan fisiknya dapat pula kita perkirakan kedudukannya dalam masyarakat. Kehadiran masjid sejak abad ke-16 menandakan sejak lama telah dilaksanakannya pendidikan Islam melalui khotbah Jumat. Kehadiran masjid bisa pula kita perkirakan berfungsi sebagai tempat pendidikan meski dalam bentuk yang sederhana di masyarakat.
Pola pendidikan sederhana ini dapat kita telusuri dengan ditemukannya kitab Berjanji bertanggal 1622 Masehi dalam bahasa Jawa kuno dan teks khutbah Jumat yang bertarikh 1319 Masehi. Kehadiran kitab Berjanji dapat kita perkirakan sebagai upaya untuk menumbuhkan tradisi Islam dalam masyarakat. Pengaruh Islam lainnya dalam masyarakat dapat dilihat dari nama-nama yang terdapat dalam masyarakat Papua pribumi. Di desa Lapinto dan Beo, pada umumnya kaum pria memakai nama-nama Arab seperti Idris, Hamid, Abdul Somad, atau Saudah untuk perempuan. Islam juga mengubah penampilan masyarakat. Jika di pedalaman Papua masyarakat aslinya belum berpakaian dan hanya menutup bagian pitalnya saja, maka di pesisir penduduk Papua keadaannya sangat beda. Tak dapat dipungkiri syiar Islam di Papua mengalami proses yang gradual. Masih dapat ditemui Muslim Papua saat itu yang mempercayai kepercayaan animisme atau kepercayaan lokal lainnya. Pirsawan sekalian, proses penyebaran Islam melalui kepala suku atau pemimpin masyarakat membuat syiar Islam sangat tergantung kepada kedudukan kepala suku tersebut. Syiar Islam di Papua sedikit banyak juga dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi di Maluku. Pengaruh Kesultanan Tidore hingga pengalihan kekuasaan tahun 1960-an. Pasang surutnya kekuasaan Kesultanan Tidore mempengaruhi kehidupan yang terjadi di Papua, kehadiran bangsa asing yang menjelajah Maluku seperti Portugis, Inggris, Spanyol, dan Belanda berpengaruh besar terhadap kekuasaan Kesultanan Tidore dan kedudukan Kesultanan Tidore. Pada masa Sultan Saifuddin, yang sebelumnya sejajar dengan Belanda, lama-kelamaan mengalami masa-masa surut. Konflik internal dan suksesi kepemimpinan di Kesultanan Tidore ikut menyeret Belanda ke dalam pusaran konflik. Pergantian kepemimpinan di Kesultanan Tidore lambat laun melibatkan campur tangan POC. Kesultanan Tidore dan Ternate yang saling bertikai memaksa keduanya bertekuk di bawah POC. Dan menjadi pasal POC, hal ini berdampak pada pengaruh Kesultanan Tidore di Pulau Kesultanan di Papua. Kesultanan Tidore mulai kehilangan pengaruhnya di Papua, terutama sejak abad ke-18. Kondisi Kesultanan Tidore yang lemah membuat seorang pangeran Kesultanan Tidore, yaitu Pangeran Nuku, memberontak terhadap kekuasaan Tidore. Pangeran Nuku kemudian menjadi simbol perlawanan terhadap POC yang bersekutu dengan Sultan Tidore serta Ternate. Perlawanan Pangeran Nuku yang anti-Belanda menggerogoti kekuasaan Belanda di Maluku. Pangeran Nuku tidak saja mampu memperoleh kedukungan dari orang-orang di Tidore, Ternate, Seram, dan juga Halmahera, tetapi ia terutama memperoleh dukungan dari orang-orang di Raja Ampat, membuatnya bergelar Sultan Papua II, meneruskan Sultan Ibnu Mansur, Sultan Tidore X yang bergelar Sultan Papua I. Kekuatan pasukan Pangeran Nuku begitu hebat, terutama saat ia bersekutu dengan Inggris untuk memerangi POC. Yang menarik, Pangeran Nuku juga disebutkan didukung oleh nama dan tokoh haji berpengaruh, yakni Haji Umar. Ambisi Pangeran Nuku yang membebaskan dan memunculkan kembali 4 Kesultanan Maluku memang tak tercapai. Namun ia berhasil membebaskan Kesultanan Ternate dari pengaruh Belanda. Hingga ia wafat 1805, Kesultanan Tidore mampu berdiri tanpa pengaruh Belanda. Namun sejak ia wafat, Kesultanan Tidore tak mampu lagi mempertahankan kemerdekaannya. Belanda kembali menguasai Kesultanan Tidore. Masuknya kembali pengaruh Belanda ke Kesultanan Tidore membawa pengaruh besar di Papua. Belanda akhirnya terjun langsung ke bumi Papua untuk menegakkan kekuasaannya. Motivasi Belanda menguasai langsung Papua setidaknya terdapat 5 motif. 1. Belanda hendak mencegah intervensi asing seperti Inggris ke wilayah Papua.
2. Belanda juga berhasrat untuk melindungi kekuasaannya di Maluku. 3. Belanda memiliki kepentingan ekonomi di Papua, terutama dari hasil produk hutan, laut, dan eksplorasi agraria. Keempat, melindungi Belanda dari perampok yaitu suku Tugeri, Marin, dan Anim di Papua. Kelima, Belanda hendak mendukung penyebaran Kristen, Katolik, dan Protestan di Papua. Belanda mendirikan benteng pertamanya di Papua yaitu Benteng Dubus. Dinamakan Benteng Dubus sebagai penghargaan terhadap Komisaris Jenderal Hindia Belanda, LPJ Dubus de Gresnis, yang mengusulkan dibangunnya pos perdagangan di Papua 1826-1830. Belanda kemudian mengumumkan kepemilikan Raja Nederland atas seluruh wilayah Papua bagian barat, kecuali yang menjadi hak Sultan Tidore di Mansarij, Karendepur, Ambapura, dan Umbarfon. Meski benteng Debus tak bertahan lama, namun hal ini menandakan berkuasanya Belanda di Papua secara langsung setelah selama ini mereka berkuasa melalui perantara Kesultanan Tidore. Namun pada kenyataannya Belanda mengalami kesulitan mengontrol Papua bagian barat, terutama pesisir bagian selatan di wilayah itu atau Pakpak. Masyarakat pribuminya beragama Islam dan secara struktur kekuasaan berbentuk kerajaan atau pertuanan sehingga lebih dekat kepada pengaruh Tidore. Pirsawan sekalian, di antara kelima motif Belanda di Papua, mungkin dukungan Belanda terhadap penyebaran Kristen, Protestan, dan Katolik di Papua yang paling berpengaruh negatif terhadap syiar Islam di Papua. Belanda amat mendukung kristenisasi di Papua. Kristenisasi di Papua dimulai sejak 5 Februari 1855 dengan kehadiran Karl William Otto dan Johann Gottlob Geisler di Mansinam, Manokwari. Mereka berdualah yang kelak dijuluki Rasul Papua dan tanggal kehadirannya mereka kini diperingati setiap tanggal 5 Februari oleh Gereja Kristen Injili di Papua dengan mendukung kristenisasi di Papua, maka Belanda mendapatkan justifikasi untuk menduduki Papua, menutupi motif utama mereka mengeruk keuntungan dari tanah Papua. Dari Papua bagian barat, penyebaran Kristen atau sending bersaing dengan misi Katolik. Para sending dibantu oleh guru sending yang berasal dari Ambon dan Manado, Sanger. Sedangkan misionaris Katolik dibantu guru yang berasal dari Kei. Kehadiran sending dan misi di Papua bagian barat ini menjadikan penduduk pribumi Papua memeluk Katolik dan Kristen. Namun lain halnya dengan Papua bagian selatan. Di wilayah ini dikuasai misi Katolik sebagai akibat dari kebijakan asisten residen Crescent. Pada Agustus 1905, misi Katolik dimulai dengan kehadiran Pastor Hanolen, Pastor P. Brown, dan Bruder Russell di Maroke. Mereka mulai memfokuskan pada kajian bahasa, mengajarkan membaca, berhitung, dan menulis. Tahun 1921, misi Katolik mulai mendirikan sekolah-sekolah bagi anak-anak Papua. Di Papua wilayah tengah, lembaga sending Christian and Missionary Alliance membuka pos penginjilan. Mereka di Balim, misi Katolik juga turut serta di wilayah ini, namun daya cakupan sending lebih luas dibandingkan lainnya. Bagaimanapun, pemerintah kolonial mendukung penuh penyebaran Kristen dan Katolik di Papua. Hal ini bertolak belakang dengan sikap mereka terhadap syiar Islam di Papua. Tak ada dukungan misalnya untuk anak-anak Muslim pribumi Papua. Syiar Islam sejak bercokolnya Belanda di Papua lebih banyak bergantung kepada umat Islam itu sendiri. Tahun 1910, Haji Abdul Majid mulai mendirikan pendidikan Islam dan masjid pertama di Jayapura. Ia pula lah yang menjadi imam masjid tersebut. Di Merauke tahun 1908, seiring dibukanya perkebunan kapas, pemerintah Belanda mendatangkan orang-orang Jawa di wilayah tersebut.
Anak-anak pendatang ini kemudian mempelajari agamanya dengan bantuan guru mengaji. Tahun 1930, Tengku Bujang, seorang yang berstatus diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda, digulis, tiba di Merauke dan memulai dakwahnya dengan membangun Masjid Saifuddin. Di masjid inilah ia memulai khotbah Jumat dengan bahasa Indonesia, ia pula yang mempelopori sholat Id di lapangan. Di Merauke ia kemudian membentuk Muhammadiyah antara tahun 1933-1936. Muhammadiyah mengirimkan 3 mubalih ke Papua, yaitu Ustadz Jais, Ustadz Asyarar, dan Ustadz M. Khotib. Di Papak Muslim Papua membentuk Kesatuan Islam New Guinea atau KING yang dipimpin oleh Raja Rumbati, yaitu Haji Ibrahim Bau. Ia kemudian membuka sekolah Islam tahun 1933 bersama pembimbingnya Daeng Umar. Ia mendirikan Muhammadiyah Pakpak, namun hal ini tidak berlangsung lama. Haji Ibrahim ditangkap dan Daeng Umar diasingkan ke tempat lain. Tahun 1950 bahkan pekerja-pekerja muslim yang ada di Jayapura dikembalikan secara besar-besaran ke luar Papua. Jayapura menjadi kosong dari penduduk muslim, Masjid Jayapura pun dijadikan bar dan restoran. Pemerintah Belanda memang bersikap diskriminatif terhadap muslim di Papua. Buku-buku agama Islam sulit diperoleh, sehingga didatangkan dari Jawa atau daerah lain. Pemerintah Belanda hanya mendirikan sebuah sekolah untuk anak-anak muslim, yaitu Open Breaks per Volk School atau OVVS. Itu pun dilakukan menjelang pengalihan kekuasaan Belanda pada Indonesia di tahun 1960-an. Syiar Islam di Papua semakin semarak sejak Papua bergabung dengan Indonesia. Pemerintah kemudian mendirikan berbagai sekolah, termasuk sekolah pendidikan agama Islam di Papua. Syiar Islam kembali menguat sejak dibukanya program transmigrasi di era Orde Baru. Muslim-muslim yang hadir di Papua meneruskan kembali dakwah Islam di Papua yang telah dimulai setidaknya sejak lebih dari 500 tahun lalu, ketika Islam menjadi agama pertama yang masuk ke Papua. Maka sungguh ironis jika umat Islam yang telah hadir di Papua sejak 500 tahun lalu diintimidasi dalam melaksanakan ibadah dan syiar agama. Sangat ironis jika hal itu terjadi. Itulah para pirsawan sekalian sekilas sejarah tentang ternyata Islam masuk Papua sejak 500 tahun lebih lalu. Kami juga informasikan beberapa informasi menarik yang selama ini saya jadikan catatan pinggir, ya. Catatan-catatan pinggir yang kerap kita tidak temukan dalam sejarah. Dalam sejarah kita tidak menemukan informasi yang sebenarnya tentang bagaimana andil Muslim terhadap bangsa dan negara ini, terhadap kejayaan Indonesia. Yang pertama seperti Faraj bin Said Martak, saudagar kaya kelahiran Yaman, yang menghibahkan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Juga menyumbangkan banyak hartanya untuk mengongkosi kemerdekaan. Kita sebentar lagi akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2023. Kita juga tidak bisa menutup-nutupi fakta umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia adalah pemberi kontribusi terbesar untuk bangsa dan negara ini. Sultan Syarif II menyumbangkan 13 juta gulden untuk mengongkosi negeri ini di awal kemerdekaan. Hajah Nuriyah saudagar Berlian dari Tegal Gendu, Kota Gede, Sultan Hamengkubuwono IX memberi dukungan kemerdekaan dengan melibatkan harta keluarga Hajah Nuriyah. Hajah Rangkayo Rasuna Said merelakan harta dan emasnya untuk perjuangan, begitupun rakyat Aceh dan banyak lagi.
Di tengah stigmatisasi terhadap umat Islam juga banyak nama berbau Arab yang terlupakan. Asad Shahab yang menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan hingga mendapat pengakuan kedaulatan dari negara-negara Timur Tengah. Yang mendesain simbol negara Garuda Pancasila, Muslim keturunan Arab Sultan Hamid Al-Qadri. Kemudian ada Hussein Mukhtar. Berkat jasanya bendera pusaka bisa terselamatkan dari agresi militer Belanda pada 19 Desember 1948. Masih ada berjuta nama lain yang tak pernah disebut dalam buku-buku sejarah, namun tercatat indah di Yaumil Hisab kelak. Hal ini juga diakui oleh Utik M. Panji Astuti, penulis dan traveler. Itulah barangkali sekilas informasi, masih banyak info-info lain yang kami jadikan catatan pinggir dan juga kami jadikan nokta sejarah untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang. Baik para pirsawan sekalian, kami juga akan menyajikan info-info menarik lainnya yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Ada beberapa nama ilmuwan Islam, penjelajah Muslim, abad pertengahan, ya, kemudian penjelajah Muslim membuat deskripsi tentang tanah yang mereka lintasi atau lewati. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya mohon izin untuk menyantap ngopi bareng Abah John. Di podcast ngopi bareng Abah John, membangun peradaban berkeunggulan kompetitif dan komparatif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya ajak pirsawan sekalian mengenal para penjelajah Muslim abad pertengahan. Ini pun pernah dikutip atau dilansir oleh Republika Online. Penjelajah Muslim membuat deskripsi tentang tanah yang mereka lewati. Dalam bukunya berjudul Demarcation of the Limits of the Arais, Al-Biruni menuliskan sejarah perjalanan para pelancong Muslim dari negara-negara timur ke dunia barat. Buku yang ditulis pada abad ke-11 ini menceritakan perjalanan yang menyebar luar biasa ke Spanyol atau Andalus, ya. Kita kenal Andalusia, ke Spanyol atau Andalus, ke perbatasan Cina dan ke India. Yang artinya dari Mali ke Kilwa atau Tanzania dan Mauritania hingga Ghana. Mereka juga menjelajah ke arah timur ke Kepulauan Melayu dan Jawa, serta ke negara-negara Turki dan Slavia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimbau setiap Muslim yang sehat untuk setidaknya menunaikan ibadah haji sekali seumur hidupnya. Dengan adanya perintah ini, mulai abad ke-7, ribuan Muslim melakukan perjalanan puluhan hingga jutaan mil ke Makkah. Saat mereka melakukan perjalanan, mereka membuat deskripsi tentang tanah yang mereka lewati, siapakah saja mereka itu. Pertama, Al-Yaqubi dari abad ke-8, Al-Yaqubi diceritakan melakukan perjalanan laut yang terinspirasi dari kisah Nabi Nuh yang tertulis di Al-Quran untuk mengabadikan perjalanan fenomenal ini. Dia menulis sebuah buku yang rampung pada 1891. Setelah sekitar lama menghabiskan waktu melanglang buana, dia menuliskan nama kota dan negara orang, nama orang, penguasa, jarak antara kota dan kota, pajak, topografi, dan sumber air. Cina adalah negara besar yang dapat dicapai dengan melintasi 7 lautan, masing-masing dengan warna, angin, ikan, dan
dapat ditemukan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Yang ketujuh, Laut Shanghai yang mengelilingi Kepulauan Melayu hanya dapat dilalui oleh angin selatan, tulis Al-Yaqubi yang dikutip di Muslim Heritage. Kita berlanjut. Kedua, Abu Shid Hasan dari abad ke-9. Hasan adalah seorang pelaut asal Shiraf yang berlayar dari Basra, Irak ke Cina dan dari Shiraf di Teluk. Menurut kisah, perahu Cina kerap singgah di Shiraf. Biasanya mereka memuat barang-barang dagangan yang dibeli di Basra. Perahu Cina lebih besar dari perahu-perahu Muslim. Selain ke Cina, Hasan juga sempat mengunjungi Khmer, yang menurutnya merupakan tanah damai tanpa adanya ketidaksenonohan. Ketiga, Ibnu Wahab dari abad ke-9. Ia juga memiliki kisah petualangan yang hampir serupa. Wahab yang merupakan seorang pedagang asal Basra memutuskan berlayar ke Cina. Dia menceritakan Cina terpecah menjadi dua bagian, yaitu kekaisaran dan rakyat biasa, di mana mereka hanya melakukan interaksi saat proses transaksi jual beli saja. Keempat, Al-Muqaddasi 1945 hingga tahun 1000. Al-Muqaddasi adalah seorang ahli geografi. Dia berkelana dari rumahnya di Yerusalem berabad-abad sebelum Ibnu Battuta. Dia juga mengunjungi hampir setiap bagian dunia Muslim. Dia menulis buku berjudul Base Division for Knowledge of the Region yang rampung pada tahun 985. Kelima, Ibnu Qurdabish di abad ke-10. Dia adalah seorang pedagang. Dalam bukunya Book of Routes and Provinces, dia menuliskan gambaran jalur perdagangan utama dunia Muslim mengacu pada Cina, Korea, dan Jepang. Dia menggambarkan pantai Asia Selatan. Kemudian kita juga sampai Sungai Brahmaputra, Kepulauan Andaman, Malaya, dan Jawa. Ibnu Qurdabish meninggal pada 912. Kemudian yang keenam, Ibnu Fadlan dari abad ke-10. Ibnu Fadlan adalah seorang penulis sejarah Arab. Pada 921, Khalifah Baghdad mengirimkannya dengan misi diplomatik ke Raja Bulgaria dari Volga Tengah. Dia menulis kisah perjalanannya dan ini disebut risalah, seperti Ridla milik Ibnu Battuta. Risalah sangat berharga karena menggambarkan tempat dan orang-orang di Eropa Utara, khususnya orang-orang yang disebut Rus dari Swedia. Saya telah melihat Rus atau Peking saat mereka datang dalam perjalanan perdagangan mereka dan berkemah di Volga. Saya belum pernah melihat manusia dengan fisik yang lebih sempurna, setinggi pohon kurma, pirang, dan kemerahan. Mereka tidak mengenakan tumik atau kaftan, tetapi para pria mengenakan pakaian yang menutupi satu sisi tubuh dan membiarkan tangannya bebas, tulis Ibnu Fadlan. Ketujuh, Yaqut Al-Hamawi, abad ke-13. Yaqut adalah ahli geografi yang menulis Dictionary of Countries. Buku ini berisi berbagai negara, wilayah, dan kota-kota yang ia kunjungi. Semua itu ia tulis berdasarkan alfabet. Dia menuliskan lokasi persisnya, ada pula penjelasan mengenai monumen, sumber-sumber sejarah, populasi, dan tokoh terkemuka di masing-masing wilayah. Kedelapan adalah Zakaria Ibnu Muhammad Al-Qazwini, abad ke-13. Dia meninggalkan catatan tentang makhluk luar biasa yang berkembang biak di Laut Cina, terutama ikan yang sangat besar, mungkin paus, kura-kura raksasa, dan ular yang mengerikan. Ia mendarat di pantai untuk menelan korban dan gajah utuh.
Tulisan tersebut merupakan hasil dari perjalanannya melintasi banyak wilayah. Kesembilan Ibnu Sya'id al-Maghribi abad ke-13. Dia memberikan garis lintang dan garis bujur dari setiap tempat yang dia kunjungi. Dia banyak menulis tentang pulau-pulau di Samudra Hindia dan kota-kota pesisir India. Yang ke-10 Al-Dimashqi abad ke-14. Dia menuliskan catatan rinci tentang Pulau Al-Qumur, juga disebut Pulau Malayu atau Kepulauan Malayu. Dia berkata ada banyak kota kecil dan besar, hutan yang subur dan lebat dengan pohon-pohon besar dan tinggi dan gajah putih. Dia juga menulis di sana hidup burung raksasa yang disebut Ruh. Seekor burung yang terlihat seperti kubah. Ruh disebut dalam cerita mengenai beberapa pelaut yang memakan telur itu. Induk ruh akan melempari mereka dengan batu tanpa henti. Para pelaut hanya selamat saat malam tiba. Kisah ini seperti cerita para petualang lainnya membentuk dasar bagi kisah yang memperkaya literatur Islam, seperti The Adventures of Sinbad, The Sailor, dan The Thousand and One Nights. Kisah ini telah menginspirasi banyak penulis dan pembuat film layar lebar. Pirsawan dimanapun Anda berada, itulah beberapa kisah yang juga yang ke-11 yang tidak kalah menarik adalah Ibnu Battuta dari abad ke-14. Ibnu Battuta dikisahkan baru berusia 21 tahun pada 13 Juni 1325. Ketika ia berangkat seorang diri untuk melakukan perjalanan darat sejauh 4.828 km ke Mekah dari rumahnya di Tangier, Maroko. Dia meninggalkan keluarga, teman, dan kampung halamannya dan tidak bertemu mereka lagi selama 29 tahun. Beberapa keluarganya tidak pernah dia lihat karena wabah melanda tanah kelahiran. Sebelumnya dia kembali, dia melakukan perjalanan dan berjalan kaki, berkuda dan berlayar lebih dari 120.700 km, melewati lebih dari 40 negara modern. Melalui kisah perjalanan Battuta di abad pertengahan, kita mengetahui adanya jalur perdagangan emas yang dimulai dari Sahara Afrika menuju Mesir dan Suriah. Jamaah haji yang henti di Mekah, kulit kerang dari Maladewa diekspor ke Afrika Barat, tembikar dan uang kertas dari Cina masuk ke Barat. Ibnu Battuta juga menyebut soal wol dan lilin, emas dan melon, gading dan sutra, syekh dan sultan, orang bijak dan jamaah haji. Ia bekerja sebagai qadi, hakim untuk sultan dan kaisar. Perjalanannya adalah percampuran ibadah, bisnis, petualangan, dan mengejar ilmu. Dia kembali ke kota asalnya 3 dekade kemudian dan menceritakan kisah tentang negeri yang jauh dan eksotis yang telah dia pijak. Sultan Faiz Abu Inan memintanya untuk menuliskan perjalanannya di Rida, sebuah buku perjalanan seorang juru tulis kerajaan. Ibnu Jukais menyelesaikan tugas tersebut. Dalam 2 tahun catatannya tentang Mali, abad pertengahan di Afrika Barat menjadi satu-satunya catatan yang kita miliki saat ini. Sedangkan penjelajah Muslim lain, pengembara lain dari abad ke-9 dan ke-10 adalah Ibnu Al-Faqih, yang membandingkan adat istiadat, pola makan, cara berpakaian, ritual, dan juga beberapa flora dan fauna di Cina dan India. Sedangkan Ibnu Rustah berfokus pada seorang kehidupan, Raja Khmer yang dikelilingi 80 hakim dan kelakuannya yang kejam terhadap rakyatnya, sambil memanjakan dirinya dengan minum alkohol dan anggur.
namun perlakuannya baik dan murah hati terhadap Muslim. Terakhir kami sampaikan sementara itu Abu Al-Faraj memilih berdiam untuk waktu yang cukup lama di India untuk meneliti kebiasaan orang-orangnya, adat istiadat dan pengamatan religiusnya. Dia juga berbicara tentang Cina. Dia mengatakan Cina mempunyai 300 kota. Siapapun yang bepergian di Cina harus mendaftarkan namanya, hingga perjalanannya, silsilahnya, deskripsi usia apa yang dia bawa, dan pembantunya. Riwayat seperti itu disimpan sampai perjalanan selesai dengan selamat. Alasan dibalik ini adalah ketakutan bahwa sesuatu dapat membahayakan pengelana dan dengan demikian mempermalukan penguasa. Itulah pirsawan sekalian beberapa catatan pinggir yang kami siapkan untuk Anda. Di podcast Ngopi Bareng Abah John ini, kami mohon maaf tidak bermaksud menggurui, hanya sekedar sharing informasi. Silakan Anda simak dan insya Allah kalau ada waktu dan tidak ada arah melintang, besok kita akan berdialog dengan Direktur Rumah Sakit Dr. Slamet. Mudah-mudahan diberkahi Allah dan tidak ada arah melintang. Sekian untuk sementara, kami akan jeda dulu dan mohon izin minum kopi. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Indonesiaku.